Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah semua? Ustazah berharap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa ini anak ustazah dipermudahkan dalam menerima pembelajaran yang ustazah jelaskan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu diharapkan siswa mampu menentukan bilangan pangkat 2 dari suatu bilangan. Baiklah, silakan anak-anak ustazah simak penjelasan dari ustazah. Bilangan pangkat 2. Nah, materi bilangan pangkat 2 ini bisa antum lihat di halaman 100 pada buku paketnya. Sebenarnya apa bilangan pangkat 2 itu atau apa bilangan berpangkat itu? Nah, bilangan berpangkat merupakan bilangan perkalian yang berulang dengan bilangan itu sendiri sebanyak bilangan pangkat tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari bilangan berpangkat. Lalu, bilangan berpangkat 2 merupakan bilangan perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Mengapa sebanyak 2 kali kita kalikan? Karena pangkatnya berjumlah 2. Nah, kalau pangkatnya 2, maka kita kalikan bilangan itu sebanyak 2 kali juga. Kemudian ada namanya istilahnya bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat merupakan bilangan hasil perpangkatan 2. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah istilah yang harus antum pahami dalam pembelajaran kita kali ini yaitu tentang bilangan pangkat 2. Nah, jadi ada yang namanya bilangan berpangkat, ada bilangan pangkat 2, dan ada bilangan kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh supaya dapat mempermudahkan antum untuk memahaminya. Contohnya adalah 4 pangkat 2. Nah, dibaca 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Nah, kita lihat berapa pangkatnya di atas 4 ini. Nah, ya pangkatnya adalah 2. Maka kita kalikan 4-nya sebanyak 2 kali juga karena pangkatnya adalah pangkat 2. Nah, seperti ini kita tulis 4 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 16. Ini contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah 13 pangkat 2. Nah, pangkatnya ada 2 kan? Maka kita kalikan 13-nya sebanyak 2 kali juga. Bukan 13 kali 2 ya, tapi 13 kali 13. Seperti ini. Bukan 13 kali 2. Nah, caranya kita kalikan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, seperti ini. 13 dikali 13 kita buat bersusun ke bawah. Nah, untuk menyelesaikan perkalian bersusun ke bawah ini, kita kalikan bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah. Dimulai dari angka yang paling belakang bagian bawah. Nah, 13 kita kalikan terlebih dahulu dengan 3. Satu persatu terlebih dahulu kita kalikan. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Nah, 39 merupakan hasil perkalian dari 13 dikali 3. Selanjutnya kita kalikan yang bagian depan yang di bawah, yaitu 13 dikali 1. Kita kalikan lagi 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, maju 1 langkah ya, bukan sejajar di bawah 9 kita tulisnya, tetapi maju 1 langkah ke depan lagi. Kita letakkan di bawah 3 yang di atas. Maka 1 kali 3 hasilnya adalah 3, kemudian 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlahkannya, lihat
urutannya. Bagian belakang dengan bagian belakang, tengah dengan tengah, dan depan dengan depan. Nah, 9 kita turunkan ke bawah. Kemudian 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Dan satunya karena tidak ada temannya, maka tetap kita turunkan ke bawah menjadi angka 1 juga. Nah, jadi hasil perkalian dari 13 dikali 13 adalah 169. Paham ya Nak Ustazah cara mengalihkan ke bawah? Nah, cara ini antum bisa lakukan ketika angkanya sudah lebih dari perkalian 10. Nah, bisa antum lakukan dengan perkalian bersusun ke bawah seperti ini. Nah, intinya antum harus pahami terlebih dahulu konsep perkaliannya. Dimulai dari belakang terlebih dahulu, bukan dari depan perkaliannya. Baiklah, anak-anak ustazah, 13 pangkat 2 ini merupakan bentuk pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Nah, jadi disebut sebagai bentuk pangkat 2 atau bentuk kuadrat yang 13 pangkat 2-nya. Kemudian, angka 169 ini disebut sebagai bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Beda ya, kalau 13 pangkat 2 itu bentuk pangkat 2, kalau 169 itu bilangan pangkat 2. Nah, jadi bedakan antara bentuk pangkat 2 dengan bilangan pangkat 2. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah contoh yang kedua. Antum bisa juga mencarinya menggunakan tabel perkalian. Namun, tabel perkalian ini hanya sampai 10. Boleh antum buat sendiri tabel perkalian sampai 20 atau sampai 25. Nah, pada tabel perkalian ini perhatikan yang warna kuning. Dari 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Nah, ini merupakan bilangan kuadrat. Ini adalah hasil dari bentuk pangkat 2 yang sudah dikalikan. Nah, disebut sebagai bilangan kuadrat yang berwarna kuning. Nah, menggunakan tabel perkalian ini, caranya anak ustazah bisa lihat misalnya 5 pangkat 5. Nah, di sini 5 pangkat 5 kita cari di barisan atas 5. Nih, 5 ini kita kalikan dengan 5 juga yang perkalian 5. Nah, ini dia perkalian 5 yang di samping dengan yang di atas ini. Kita cari pertemuannya di mana dia. Nah, kalau kita ke bawah kan pertemuannya di sini di angka 25 bertemunya. Karena di atas 5 dan di samping ini juga 5, maka 5 kali 5 hasilnya adalah 25 atau 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Nah, ini untuk menggunakan tabel perkalian. Tabel perkalian ini menunjukkan bilangan-bilangan kuadrat dari 1 sampai dengan 100. Nah, sekarang anak-anak ustazah harap sudah paham ya. Kerjakan latihannya di buku tulis pada halaman 102 nomor 1, yaitu bagian C, D, E, F, dan G. Dan buat juga caranya jika bilangan itu lebih dari 10. Namun kalau masih di bawah 10 bilangan pangkatnya, misalnya 9 pangkat 2. Nah, itu kan tidak perlu anak-anak ustazah cari dengan cara bersusun ke bawah, perkalian bersusun ke bawah. Itu tidak perlu. Karena anak-anak ustazah tahu sendiri bahwa perkalian yang kurang dari angkanya 10, maka anak ustazah bisa cari sendiri di tabel perkalian tadi. Namun jika sudah 10 ke atas bilangan pangkatnya, anak ustazah cari dengan menggunakan perkalian bersusun ke bawah. Misalnya 11 kali 11 atau 11 pangkat 2. Maka anak ustazah cari dengan bilangan susun ke bawah seperti yang ustazah contohkan tadi. Silahkan kerjakan di buku tulisnya. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi materi pembelajaran kita tentang bilangan berpangkat. Nah,
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak Ustazah dapat memahami penjelasan dari Ustazah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.